Bentar. Apa tuh? Nyari apa tuh? Nyari apa tuh? Nyari pertanyaan untuk Viko. Viko, kenapa sih? Apa menurut Viko gimana? Tadi sudah betul belum langkahnya Pak Mahfud tadi untuk tidak menjawab itu? Pertanyaan receh kata Pak Mahfud. Iya, Orang-orang nggak karuan nih ngomong itu. ya kalau dibilang tidak layak ditanyakan, emang maksud saya itu lagi kelas apa, terus dia bahas apa gitu, kayak lagi misalkan lagi kuliah, Ya. ada dosen ngajar, terus dia nanya, Pak, cara deketin si Najwa gimana ya gitu, maksudnya padahal itu pelajaran kimia dasar gitu, nggak masuk. Masuk. Jadi kalau dosen yang nggak mau jawab, Iya. normal gitu. Ya. Itu reaksi yang normal dari Pak Mahfud menurut Coki. Reaksi yang menganggap diri lebih baik daripada orang lain kan? Apa? Cok, itu adalah reaksi karena di lingkaran akademisi, akademik itu debat-debat akademik, emang tidak ada pertanyaan yang selesai aja gitu. Dia pertanyaan itu dia akan menjelaskan karena tujuan orang bertanya itu adalah agar audiens semuanya paham dengan apa yang kita bicarakan. Ngerti. Kalau hanya ingin menunjukkan saya lebih hebat dari Anda, ya itu bukan di forum yang mencerahkan. Ya, masalahnya gimana? Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Itu tadi cuplikan video ya mengenai tentang debat kemarin yang diadakan KPU, yaitu debat Cawapres. Dan pada saat itu Najwa Shihab berserta dengan teman-temannya membahas mengenai sikap Gibran di dalam debat tersebut. Ya, karena pada saat itu ketika ya Mahfud MD selaku Cawapres nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari Gibran Raka Buming Raka, maka setelah selesai Mahfud MD menjawab pertanyaan itu, maka ya Gibran melakukan satu gerakan tubuhnya mencari sesuatu, seakan-akan ada sesuatu yang sedang dia cari, padahal dia hanya mencari-cari jawaban dari Mahfud MD, dan dinilai bahwa gerakan Gibran itu tidak sepatutnya ya bagi orang yang lebih tua dari dia, sehingga itu menjadi perbincangan pada saat itu. Dan setelah itu maka banyak orang-orang yang mengomentari hal itu. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa setelah perhitungan cepat Pilpres 2024 ini, maka suara terbanyak itu adalah diraih dari Prabowo Gibran, yaitu 50% lebih. Dan ketika suara itu dinyatakan sah, maka Pilpres tahun 2024 ini hanya akan berlangsung satu putaran. Tetapi banyak hal-hal yang ditemui para relawan, apalagi relawan para 01 dan juga 03 menemukan kejanggalan-kejanggalan di dalam pemilu. Ya, bahkan Mahfud MD pun mengatakan bahwa terjadi potensi kecurangan di dalam pemilu tahun 2024 ini. Nah, kita lihat bagaimana yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh Mahfud MD, yaitu mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM ini, ya, di mana dia membentuk satu tim khusus untuk mengatasi kecurangan pemilu di negeri ini. Nah, namanya itu adalah Tim Demokrasi Keadilan. Nah, kita lihat teman-teman apa yang dilakukan oleh Mahfud MD ya di dalam menangani kecurangan pemilu tahun 2024 ini. Ya, dinyatakan juga Mahfud MD ketika bukti-bukti itu telah ada nantinya ya, dan akan dilaporkan ke Bawaslu dan juga ke Mahkamah Konstitusi atau MK, maka jika terbukti ya benar pelanggaran pemilu terjadi, maka pasti akan dilakukan pemilu ulang. Nah, itu adalah hal yang disampaikan oleh Mahfud MD. Ya, Mahfud hadiri pembentukan tim khusus kecurangan pemilu, namanya Tim Demokrasi Keadilan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri rapat pembentukan tim khusus untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Tim yang dinamakan Tim Demokrasi Keadilan itu dibentuk dalam rapat tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud di Gedung HN Kebon Seri, Jakarta Pusat. Kemudian rapat atau pembentukan tim hukum khusus yang memperkarakan pemilu, kata Mahfud singkat saat ditemui usai menghadiri rapat itu.
Nah, teman-teman, ternyata bahwa Mahfud MD telah mengikuti rapat khusus. Nah, apa yang dibahas di dalam rapat itu yaitu untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan dalam pemilu, yaitu dibentuk satu tim dalam rapat tim, yaitu tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud, yaitu untuk memperkarakan ya pemilu tahun 2024 ini. Karena menurut dari TPN Ganjar Mahfud bahwa terjadi kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, dan juga TPN dari Anies Cak Imin. Ya, Deputi 360 TPN Ganjar Mahfud Safril Nasution menjelaskan pembentukan tim khusus sesuai arahan dari para ketua umum partai politik pengusung Ganjar Mahfud. Ya, telah dibentuk tim demokrasi keadilan Ganjar Mahfud yang nanti akan diketahui oleh Pak Todung Mulia Lubis dibantu oleh Pak Heri Yododiningrat, ujar Safril ditemui di lokasi yang sama. Safril melanjutkan Todung Mulia Lubis selaku Ketua Tim Demokrasi Keadilan akan yang menjelaskan pada kesempatan selanjutnya tentang struktur tim ini. Ya, ia kemudian ditanya apakah tim khusus sudah menjalin komunikasi dengan tim pasangan calon nomor urut 1. Nah, belum ada jawab dia. Nah, untuk membentuk satu tim ini, maka dari pasangan 03 ini Ganjar Mahfud ya menjalin komunikasi kepada pasangan nomor urut 1, yaitu pasangan Anies dan juga Cak Imin, sehingga mereka mengadukan suatu perkara pemilu di tahun 2024 ini. Karena menurut mereka bahwa perkara ini ya ini sudah terjadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di pemilu tahun 2024 ini. Ya, kendati demikian, rapat pembentuk tim ini sudah membahas apa saja hal yang dianggap menjadi dugaan kecurangan pemilu 2024. Ya, temuan-temuan yang tadi kita bahas adalah sudah terlihat bahwa apa yang terjadi pada pemilu ini sangat terstruktur ya, kemudian sangat masif. Jadi ini yang kita bahas tadi, poin-poinnya apa saja, Tutur Safril. Ya, ia menegaskan temuan-temuan itu juga bakal dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi dan juga Pak Bawaslu. Nah, menurut Mahfud MD, teman-teman, bahwa pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan di dalam pemilu ini sudah terstruktur ya dari awal dan juga sangat masif ya, sudah diatur sedemikian rupa. Ya, itu artinya. Nah, ia menegaskan temuan-temuan itu juga akan dilaporkan nantinya. Adapun hasil hitung cepat sejumlah lembaga memperlihatkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul dan akan memenangkan Pilpres 1 putaran. Ya, memang benar bahwa teman-teman ya, kalau memang hasil dari hitungan cepat ini adalah hasil yang murni, maka Pilpres tahun 2024 akan berlangsung 1 putaran. Dan seperti yang disampaikan juga oleh Mahfud MD, bahwa jangan senang dulu bahwa ini akan pasti ada pemilu ulang, karena mereka menemukan hal-hal yang janggal, hal-hal kecurangan di dalam pemilu ini. Dan ini juga sudah ditanggapi oleh Pak Presiden Joko Widodo bahwa ketika ada pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu, maka itu akan dilaporkan sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Ya, bisa dilaporkan bahwa ke bukti-buktinya ke Bawaslu dan juga ke Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman, silakan berikan komentar Anda, bagaimana pandangan Anda ya mengenai pemilu di tahun ini.